tahun 1994 di sebuah kampung kecil di pedalaman Sumatera. Kabut pagi selalu turun lebih lama daripada di tempat lain. Seolah ada sesuatu yang menahan matahari agar tidak tergesa-gesa menyentuh tanah. Kampung itu bernama Sungai Murni, dikelilingi kebun karet tua dan hutan yang masih lebat. Di sanalah Diandra tinggal sejak kecil. Diandra dikenal sebagai gadis pendiam, sopan, dan jarang menatap mata orang lain untuk waktu yang lama. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kayu tua yang berada di ujung kebun karet. Ayahnya telah meninggal bertahun-tahun lalu karena sakit, meninggalkan kisah yang tidak pernah benar-benar dibicarakan. Sejak itu, rumah mereka seakan ikut menua lebih cepat dari seharusnya. Setiap sore, Diandra membantu ibunya menyiapkan makan malam, lalu duduk di beranda sambil memandang jalan tanah yang membelah kebun. Dari sanalah ia pertama kali melihat Arga. Arga datang sebagai guru honorer yang ditugaskan mengajar di sekolah dasar kampung itu. Ia berasal dari kota kecil di pesisir, membawa koper sederhana dan senyum yang selalu tampak tulus. Tidak banyak yang tahu tentang masa lalunya, tetapi sikapnya yang ramah membuatnya cepat diterima. Diandra tidak pernah berbicara langsung dengan Arga pada pertemuan pertama. Ia hanya melihat Arga lewat dari kejauhan, berjalan menyusuri jalan tanah sambil membawa buku-buku. Namun sejak hari itu, ada perasaan aneh yang menetap di dadanya. Perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah kenangan lama terbangun kembali. Malam pertama setelah melihat Arga, Diandra bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah kebun karet di saat malam. Bulan menggantung rendah dan angin berdesir membawa suara rintihan yang samar. Di kejauhan ada sosok laki-laki yang berdiri membelakanginya. Saat sosok itu menoleh, wajahnya samar, tetapi matanya penuh kesedihan. "Jangan mendekat," suara itu berbisik. Diandra terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin membasahi keningnya. Ibunya yang tidur di kamar sebelah terbangun dan menghampirinya. "Kamu mimpi buruk lagi?" tanya sang ibu dengan nada yang lembut. Diandra mengangguk pelan. Ia tidak menceritakan mimpinya. Ia hanya berkata bahwa dirinya merasa tak enak badan. Sejak malam itu, mimpi serupa terus datang dengan variasi kecil, namun perasaan yang sama: sedih, kehilangan, dan penantian yang panjang. Anehnya, wajah sosok dalam mimpi itu semakin jelas dari hari ke hari.
Hingga akhirnya Diandra menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Wajah itu adalah wajah Arga. Di dunia nyata, Arga mulai sering berkunjung ke rumah Diandra. Bukan untuk hal pribadi, melainkan karena ibunya Diandra menjual kebutuhan harian kecil-kecilan. Setiap kali datang, Arga selalu bersikap sopan dan berbicara seperlunya. "Kabarnya, kamu sering ya membantu ibu?" tanya Arga suatu sore. "Iya," jawab Diandra singkat. Ia hanya menunduk. Arga tersenyum kecil. Lalu ia berpamitan. Tidak ada percakapan panjang, tetapi kehadirannya selalu meninggalkan perasaan hangat sekaligus gelisah bagi Diandra. Di kampung itu ada satu orang tua yang disegani dan sedikit ditakuti, yaitu Mak Ranti. Ia dikenal sebagai orang yang peka terhadap hal-hal tak kasat mata. Di suatu sore, saat Diandra melewati rumahnya, Mak Ranti memanggilnya. "Kamu anak yang tinggal di ujung kebun karet bukan?" tanya Mak Ranti. Diandra mengangguk sopan. "Hati kamu sedang tak tenang. Ada bayangan lama yang terus mengikuti," kata Mak Ranti pelan. Diandra terdiam. Ia ingin bertanya, tetapi lidahnya terasa keluh. "Tidak semua cinta berasal dari waktu yang sama," lanjut Mak Ranti. "Ada yang datang dari masa lalu yang belum selesai." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Diandra hingga malam hari. Saat ia tertidur, mimpi itu datang kembali. Tetapi kali ini berbeda. Sosok Arga berdiri di hadapannya dan lebih jelas dari sebelumnya. "Aku mencarimu terlalu lama," kata sosok itu lirih. "Jika kau mengingatku, kita akan terikat kembali." "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Diandra di dalam mimpi dengan suara bergetar. "Bersiaplah memilih. Cinta selalu meminta pengorbanan." Diandra terbangun dengan air mata mengalir tanpa ia sadari. Dari luar rumah terdengar angin malam berdesir melewati kebun karet, membawa suara yang menyerupai bisikan nama dirinya. Diandra belum tahu bahwa sejak pertemuan pertama itu, takdirnya dan Arga telah terhubung oleh sebuah kisah lama. Kisah yang menunggu untuk diselesaikan apapun risikonya. Sejak mimpi itu, Diandra merasa hidupnya berjalan dengan irama yang berbeda. Hari-hari tetap berlalu seperti biasa. Ia membantu ibunya, melayani pembeli kecil, dan menjalani rutinitas sederhana. Namun pikirannya sering melayang tanpa permisi. Setiap kali melihat Arga melintas di depan rumah atau bertemu dengannya di jalan kampung, dadanya terasa sesak oleh perasaan yang tak mampu ia namai. Arga pun tampak berubah. Ia menjadi lebih sering terdiam, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Suatu sore,
Ia duduk cukup lama di bangku kayu depan rumah Diandra setelah membeli beberapa kebutuhan. Diandra, katanya hati-hati, apakah kamu pernah merasa mengenal seseorang, padahal kau baru saja bertemu dengannya? Pertanyaan itu membuat Diandra menegang. Ia menatap Arga sekilas, lalu ia menunduk. Kadang-kadang, jawabnya jujur. Arga menghela napas, wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Ia tidak melanjutkan pembicaraan itu, hanya tersenyum tipis sebelum ia berpamitan. Namun, sejak hari itu, Diandra tahu bahwa apapun yang ia alami, Arga juga merasakannya. Malam-malam, Diandra semakin dipenuhi mimpi. Kini, mimpi itu tidak hanya menampilkan Arga, tetapi juga potongan-potongan tempat yang terasa asing namun akrab. Sebuah rumah kayu yang terbakar, suara hujan deras, dan tangisan seorang perempuan yang memanggil nama seseorang dengan penuh keputusasaan. Dalam salah satu mimpinya, Diandra melihat dirinya sendiri mengenakan pakaian putih sederhana, berdiri di tepi sungai yang meluap. Di hadapannya, Arga atau seseorang yang sangat mirip dengannya terbaring tak bergerak. "Aku tidak menyesal," kata perempuan dalam mimpi itu, dengan suara yang terasa berasal dari hatinya sendiri. "Jika harus memilih lagi, aku tetap memilihmu." Diandra terbangun sambil menangis. Tangis itu tidak keras, tetapi terasa dalam dan menyakitkan. Ibunya yang mendengar suara isakan menghampiri dan memeluknya erat. "Kamu semakin sering gelisah, Nak," kata sang ibu lembut. "Kalau ada yang mengganggumu, ayo cerita sama ibu." Diandra ingin sekali bercerita, tetapi ada ketakutan yang menahan dirinya. Ia hanya menggeleng dan berkata bahwa dirinya hanya kelelahan. Keesokan harinya, Diandra memberanikan diri menemui Mak Ranti. Ia datang menjelang senja, saat bayangan pohon memanjang dan udara terasa lebih dingin. "Aku bermimpi tentang masa lalu yang bukan milikku," kata Diandra dengan suara bergetar. "Aku melihat kematian, pengorbanan, dan seseorang yang sangat kucintai. Padahal aku belum mengenalnya lama." Mak Ranti memejamkan mata sejenak, lalu mengangguk pelan. "Kau membawa ingatan jiwa yang belum selesai, Nak. Dulu di tanah ini ada seorang perempuan yang rela mengorbankan hidupnya demi menyelamatkan orang yang ia cintai. Cintanya begitu kuat hingga jiwanya tidak pernah benar-benar pergi." Diandra menelan ludah. "Apakah perempuan itu aku?" tanyanya perlahan. "Jiwamu adalah kelanjutannya," jawab Mak Ranti. "Dan laki-laki itu terlahir kembali lebih cepat darimu. Takdir telah mempertemukan kalian kembali. Tetapi
pilihan tetap ada di tanganmu. Pilihan itu terasa berat meski belum sepenuhnya ia pahami. Sementara itu, Arga mengalami gangguan yang serupa. Ia sering mendengar bisikan di saat mengajar di kelas kosong atau saat berjalan sendirian di kebun karet. Bisikan itu memanggil namanya dengan nada penuh rindu. Pada suatu malam, ia bahkan terbangun di tengah hujan deras, berdiri di luar rumah kontrakannya tanpa sadar bagaimana ia bisa sampai di sana. Dalam mimpi Arga, ia melihat dirinya tenggelam di sungai yang meluap, sementara seorang perempuan berusaha menariknya ke tepi, meski tubuhnya sendiri terseret arus. "Pergilah," teriak perempuan itu, "kau harus hidup." Saat terbangun, Arga menangis. Air mata itu bukan hanya karena mimpi, tetapi karena rasa kehilangan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia akhirnya menemui Mak Ranti setelah mendengar saran dari warga kampung. "Kau membawa ikatan lama," kata Mak Ranti setelah mendengarkan ceritanya. "Ikatan cinta yang terputus oleh kematian." "Apakah ikatan itu berbahaya?" tanya Arga. "Bisa menjadi berbahaya jika disangkal," jawab Mak Ranti jujur. "Namun bisa juga menjadi jalan penyembuhan jika dihadapi dengan keikhlasan." Pertemuan Diandra dan Arga berikutnya terasa berbeda. Mereka duduk berhadapan di beranda rumah Diandra, ditemani senja yang perlahan memudar. "Aku sering bermimpi tentangmu," kata Arga akhirnya, tanpa menatap langsung. Diandra mengangguk pelan. "Aku juga." Tidak ada pengakuan cinta yang berlebihan. Tidak ada janji yang diucapkan. Namun di antara mereka ada kesadaran yang sama. Perasaan ini bukan sekadar perasaan baru, melainkan kelanjutan dari sesuatu yang telah lama terputus. Angin senja berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan getah karet. Diandra memejamkan mata sejenak, merasakan getaran halus di dalam dirinya, seolah sebuah pintu perlahan terbuka, memperlihatkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ia belum tahu bahwa semakin ia mengingat masa lalu itu, semakin besar pengorbanan yang mungkin harus ia lakukan. Namun di dalam hatinya, satu hal mulai menjadi jelas. Cinta ini tidak pernah setengah-setengah, baik dulu maupun sekarang. Hujan turun hampir sepanjang minggu itu, seolah langit ikut merasakan kegelisahan yang menyelimuti Sungai Murni. Sungai di belakang kampung mulai meluap. Airnya keruh dan deras, membawa ranting serta dedaunan dari hulu. Warga diminta waspada, terutama mereka yang tinggal dekat bantaran sungai dan kebun karet. Bagi Diandra, suara hujan kini bukan sekedar bunyi alam. Ia
membawa ingatan. Setiap tetesnya terasa seperti memanggil sesuatu yang terkubur jauh di dalam dirinya. Ingatan itu akhirnya datang bukan dalam mimpi, melainkan di saat terjaga. Di suatu sore, Diandra membantu ibunya membersihkan gudang belakang rumah. Saat memindahkan peti kayu tua, peninggalan ayahnya, tangannya menyentuh kain putih yang sudah menguning. Begitu kain itu terbuka, kepalanya mendadak terasa ringan. Pandangannya berputar-putar. Dalam sekejap, dunia pun berubah. Ia melihat dirinya berdiri di tempat yang sama puluhan tahun lalu. Rumah itu masih baru. Kebun karet belum serimbun sekarang. Ia bukan Diandra, tetapi seorang perempuan muda bernama Ratni. Di hadapannya berdiri seorang laki-laki dengan wajah yang sama persis dengan Arga. Hanya ia mengenakan pakaian sederhana khas masa lampau. "Ratni, sungai itu tak aman," kata laki-laki itu cemas. "Aku tahu," jawab Ratni lembut. "Tapi jika aku tak ke sana, kamu yang akan pergi, dan kamu tak akan selamat." Hujan turun sangat deras di malam itu. Sungai meluap, dan laki-laki itu terseret arus saat mencoba memperbaiki jembatan kayu yang rusak. Ratni berlari tanpa ragu, menembus hujan dan gelap. Ia berhasil mendorong laki-laki itu ke tepian, tetapi arus yang lebih kuat menarik tubuhnya sendiri. Wajah Ratni tidak menunjukkan penyesalan, hanya ketenangan. "Setidaknya satu dari kita harus hidup," bisiknya sebelum air menelan tubuhnya sepenuhnya. Diandra tersentak kembali ke masa kini. Ia jatuh terduduk, napasnya terengah-engah. Tubuhnya gemetar hebat. Ibunya berteriak panik memanggil namanya. Sejak saat itu, semua menjadi jelas. Ia bukan sekadar mimpi, ia mengingat kehidupannya yang terdahulu, pengorbanan yang belum tuntas, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Arga adalah laki-laki yang sama, jiwa yang sama, yang pernah ia selamatkan dengan nyawanya sendiri. Malam itu, Diandra menemui Mak Ranti untuk terakhir kalinya. "Aku sudah ingat semuanya," kata Diandra lirih. "Aku mati demi menyelamatkan dirinya." Mak Ranti mengangguk. Wajahnya tenang namun serius. "Karena itu, ikatan kalian sangat kuat. Namun ada satu hal yang belum kau tahu. Pengorbanan itu menciptakan simpul, dan jika simpul ini tidak dilepaskan dengan benar, sejarah bisa terulang." Diandra menatapnya dengan mata membesar. "Maksudnya aku harus mati lagi?" "Bukan mati secara raga," jawab Mak Ranti pelan. "Tetapi kau harus melepaskan keinginan untuk berkorban sendirian. Kali ini kau tak boleh memilih jalan yang sama." Sementara itu, hujan tak kunjung berhenti.
sungai semakin naik dan jembatan tua yang dulu pernah runtuh kembali menunjukkan retakan. Arga yang mengetahui kondisi itu segera membantu warga mengamankan area sekitar sungai. Saat berdiri di dekat jembatan, kepalanya mendadak dipenuhi ingatan yang selama ini terpecah. Ia melihat Ratni, hujan, arus sungai, dan rasa dingin yang hampir merenggut nyawanya. Lututnya melemas. "Diandra," gumam Arga, "jangan ulangi itu." Namun justru saat itulah ia melihat sosok Diandra berlari ke arahnya. Wajahnya basah oleh hujan dan air mata. "Arga," teriak Diandra, "jangan mendekat ke sungai." Teriakan itu membuat Arga tersadar. Ia berbalik dan berlari mendekati Diandra. "Kamu juga ingat bukan?" tanya Arga dengan suara bergetar. Diandra mengangguk. "Aku ingat semuanya, dan aku tak ingin kehilanganmu lagi." Namun tanah di sekitar jembatan tiba-tiba longsor kecil. Diandra hampir tergelincir. Refleks Arga menarik tangannya. Untuk sesaat, mereka berada di posisi yang sama seperti puluhan tahun lalu, di tepi sungai yang mengamuk. Diandra merasakan dorongan kuat dalam dirinya. Dorongan lama untuk melepaskan pegangan dan membiarkan sejarah berulang. Tetapi kata-kata Mak Ranti terngiang jelas di kepalanya. "Kali ini kau tak boleh memilih jalan yang sama." "Arga," katanya dengan suara tertahan, "jangan lepaskan aku, apapun yang terjadi." Arga menguatkan genggamannya dan berkata, "Tidak, aku tak akan biarkan kau pergi. Kita hadapi bersama." Dengan bantuan warga yang datang berlarian, mereka akhirnya berhasil menjauh dari tepi sungai. Tidak ada yang terseret arus di malam itu. Tidak ada pengorbanan yang memisahkan. Diandra terjatuh di tanah basah, menangis terseduh-seduh, bukan karena takut, melainkan karena beban yang selama ini ia pikul perlahan terangkat. Dalam hujan yang mulai mereda, ia menyadari sesuatu yang penting. Cinta sejati bukan tentang rela mati sendirian, melainkan tentang bertahan hidup bersama. Namun, satu pertanyaan masih menggantung di udara. Apakah ikatan lama itu benar-benar telah terlepas? Atau masih menunggu satu langkah terakhir untuk disempurnakan? Hujan berhenti menjelang subuh. Langit Sungai Murni perlahan cerah, meninggalkan udara segar yang terasa lebih ringan dari biasanya. Sungai yang semalam mengamuk kini kembali mengalir tenang, seolah tidak pernah menyimpan amarah. Warga kampung bergotong royong memperbaiki jembatan sementara, dan kehidupan mulai kembali ke ritme yang biasa. Bagi Diandra, pagi itu terasa seperti kelahiran baru. Ia duduk di beranda rumah bersama ibunya, memandang kebun karet
yang basah oleh embun. Hatinya masih terasa lelah, tetapi ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ingatan tentang Ratni tidak lagi datang sebagai beban, melainkan sebagai kenangan yang telah diterima dengan lapang. "Kamu kelihatan lebih tenang," kata ibunya sambil menuangkan teh hangat. Diandra tersenyum kecil. "Iya, Bu, seperti sudah menyelesaikan sesuatu yang lama tertunda." Ibunya tidak bertanya lebih jauh. Sejak kecil, ia tahu bahwa putrinya memiliki kepekaan yang berbeda. Dan kali ini, ia memilih untuk percaya bahwa Diandra telah menemukan jawabannya sendiri. Arga datang di sore harinya. Tidak ada hujan, tidak ada kabut. Hanya cahaya matahari yang lembut. Ia duduk di bangku yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tetapi sikapnya kini jauh lebih terbuka. "Aku bermimpi terakhir kali tadi malam," kata Arga pelan. "Bukan mimpi yang menyakitkan." Diandra menatapnya penuh perhatian. "Dalam mimpi itu, Ratni tersenyum," lanjut Arga. "Ia tidak menangis, tidak berdiri di sungai. Ia hanya berkata bahwa tugasnya sudah selesai." Diandra menghela nafas lega. Air mata hangat mengalir tanpa ia sadari. Tetapi kali ini bukan air mata kesedihan. "Aku juga merasakannya," kata Diandra. "Seperti ada yang akhirnya berpamitan dengan baik. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa gangguan-gangguan aneh. Tidak ada lagi bisikan malam, tidak ada mimpi berulang, dan tidak ada rasa terikat yang menyakitkan. Ikatan itu tidak menghilang, tetapi berubah dari beban menjadi kekuatan." Arga kembali fokus mengajar, dan Diandra membantu ibunya dengan lebih ringan. Mereka sering berjalan bersama, menyusuri jalan kebun karet, berbincang tentang hal-hal sederhana. Tidak ada janji besar yang diucapkan, hanya kehadiran yang saling menguatkan. Beberapa minggu kemudian, Mak Ranti datang ke rumah Diandra. Wajahnya tampak lebih cerah dari biasanya. "Kalian sudah memilih dengan benar," katanya sambil tersenyum. "Cinta yang tidak lagi meminta kematian, melainkan kehidupan." "Apakah semuanya sudah selesai?" tanya Diandra. Mak Ranti mengangguk. "Jiwa lama telah menemukan tempatnya. Yang tersisa hanyalah kalian, sebagai manusia yang bebas menentukan masa depan." Kata-kata itu terasa seperti penutup dari sebuah buku yang sangat tebal. Tahun berganti, Sungai Murni perlahan berkembang. Jalan tanah mulai diperkeras, dan sekolah tempat Arga mengajar mendapat tambahan ruang kelas. Diandra membantu membuka usaha kecil bersama ibunya, menjual kebutuhan pokok dan hasil kebun. Pada suatu sore yang cerah,
Arga berdiri di beranda rumah Diandra dengan sikap gugup yang jarang terlihat darinya. Diandra, aku tahu kita membawa masa lalu yang berat. Tapi aku ingin masa depan yang sederhana, yaitu bersamamu. Diandra tersenyum, senyum yang tidak lagi dibayangi ketakutan. Aku juga, jawab Diandra. Aku tak ingin mengulangi kehilangan. Aku ingin hidup lebih lama. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Dihadiri warga kampung yang tulus mendoakan. Tidak ada kemewahan, hanya kebahagiaan yang hangat. Diandra merasa seolah Ratni turut hadir, bukan sebagai bayangan sedih, melainkan sebagai bagian dari dirinya yang kini telah utuh. Beberapa bulan setelah menikah, Diandra berdiri di tepi sungai yang dulu menjadi saksi pengorbanan. Arga menggenggam tangannya erat. "Kamu tak takut?" tanya Arga. Diandra menggeleng. "Tidak lagi. Sungai ini bukan tempat perpisahan sekarang. Ini hanya sungai." Angin berhembus lembut, membawa suara alam yang damai. Tidak ada bisikan, tidak ada panggilan dari masa lalu. Yang ada hanyalah langkah mereka untuk menatap masa depan dengan keyakinan baru. Diandra akhirnya memahami makna sejati dari pengorbanan yang pernah ia lakukan. Ia tidak menyesal pernah rela mati demi cintanya, karena dari sanalah ia belajar arti mencintai dengan lebih bijaksana. Namun kali ini, cinta yang ia pilih adalah cinta yang menjaga kehidupan. Cinta yang tumbuh, bertahan, dan berjalan bersama tanpa harus kehilangan diri sendiri. Dan di Sungai Murni, di bawah langit Sumatera yang tenang, kisah itu pun berakhir dengan bahagia.